Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tawakkaltu 'alallahi la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu, sahabatku semuanya, perkara pendidikan untuk anak-anak kita ini bukan perkara senang atau tidak senang, nyaman atau tidak nyaman, bukan perkara itu. Karena pendidikan itu harus diberikan dengan 3 cara. Jadi ilmu itu harus diberikan dengan 3 cara, yaitu dengan berpikir, dengan hati, dan dengan fisik atau praktek. Kognitif, afektif, psikomotorik. Jadi ini yang perlu diperhatikan oleh para guru dan para wali santri dan orang tua semuanya yang memiliki anak-anak. Jadi ilmu itu tidak hanya cuma dihafal, tidak hanya cuma dibaca, ya, tidak hanya itu. Tetapi bagaimana ilmu itu yang dipelajari itu dirasakan, diresapi, dipahami betul, dikaji betul. Kemudian yang ketiga, bagaimana ilmu itu diamalkan, dipraktekkan. Nah, Abi sering menggambarkan bahwa orang menuntut ilmu itu seperti kelapa, buah kelapa mau dijadikan minyak. Buah kelapa mau dijadikan minyak. Jadi tidak ada yang namanya menuntut ilmu itu enak, tidak ada. Tidak ada yang namanya menuntut ilmu itu seneng, tidak ada. Ya. Karena kalau enak, seneng, nanti ilmunya itu juga akan seperti itu. Akan seneng-seneng, akan enak-enak. Ya. Karena ilmu itu tergantung siapa yang menggunakannya, tergantung siapa yang memakai. Ya, jadi ilmu itu kan seperti pedang, ya, seperti tembak begitu. Siapa yang menggunakannya? Kalau orang menggunakannya adalah orang baik, orang yang kuat, orang yang pinter, maka pedang atau tembak ini akan menjadi lebih bermanfaat. Akan lebih menjadi bermanfaat. Atau sama orang yang mempunyai ilmu itu seperti mobil gitu ya. Mobil gitu. Orang yang sudah terbiasa senang-senang, maka mobil itu hanya digunakan untuk senang-senang saja, untuk jalan-jalan, untuk itu, untuk ini dan sebagainya. Tapi ketika orang yang memiliki wawasan lebih luas, yang punya mobil itu tidak hanya digunakan untuk jalan-jalan saja, tidak, ya, tetapi akan digunakan bagaimana mobil itu produktif, bagaimana mobil itu menghasilkan, bagaimana mobil itu bisa merawat dirinya, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu sahabatku semuanya, para wali santri, ayo mulai hari ini kita ubah mindset kita. Mindset kita bahwa mendidik itu mendidik itu melatih, ya, melatihnya itu kognitifnya dilatih, afektifnya, emosinya dilatih, fisiknya juga dilatih. Jadi jangan cuma orang berilmu itu bukan seperti kita punya ayam lehor. Ayam lehor tahu ya, ayam lehor, ayam potong. Jadi mereka itu dikandangke, dikasih makan, dikasih minum, terus ketika pada waktunya dibeleh.
Nah, tahu enggak kelemahannya ayam lehor, ayam potong itu? Ayam potong itu begitu makannya telat mati, begitu kena angin dikit mati, begitu kena suara berisik kecil mati. Lah ini. Sekarang banyak sekali pendidikan-pendidikan, lembaga-lembaga atau sekolahan atau pondok yang sudah ke arah modern itu seperti ayam potong. Seperti apa? Ayam potong. Mereka disuruh menghafal Quran, mereka disuruh belajar dalam satu ruangan, tapi mereka itu dikasih makanan yang bagus, dikasih fasilitas yang bagus. Nah, setelah pulang kampung, mereka tuh kelenger. Karena apa? Realita. Dihadapkan pada realita. Ideal mereka di pondok itu, di sekolahannya diseneng-seneng ke. Jadi antara idealita dan realita tidak sesuai. Maka ini nanti akan banyak menciptakan orang-orang yang stres, orang-orang yang depresi. Orang stres, orang depresi, orang yang bipolar, skizofrenia itu apa? Karena idealita. Apa yang dia pikirkan tidak sesuai dengan realita. Oh, ternyata hidup itu seperti ini toh. Nah, kok di pondok kok seperti ini ya, di kampus kok seperti ini ya, di sekolah kok seperti ini ya. Lah kok beda dengan di masyarakat. Nah, ini. Maka ayo ubah. Kita tidak mendidik abi guru punya pondok pesantren Ainul Yakin ini tidak mendidik seperti ayam potong supaya apa dengan umur 3,5 bulan 4 bulan dipotong, diambil dagingnya. Tidak seperti itu. Tapi abi guru pengen santri-santrinya Ainul Yakin itu bisa tumbuh seperti ayam bangkok, ayam jago, ayam kampung yang bisa menghasilkan banyak tahan. Ya, telur banyak bisa mengasuh anaknya, bertumbuh, berkembang terus seperti itu. Tidak kenal musim, tidak kenal apapun. Jadi bisa menyesuaikan dimanapun dia berada. Karena yang diasah kognitifnya, afektifnya, dan psikomotoriknya. Maka Bapak Ibu, sahabatku semuanya, para wali santri, ayo mulai hari ini, ketika panjenengan semuanya mendengarkan apa yang abi guru sampaikan, carilah sekolah-sekolahan, carilah pondok-pondok pesantren yang menerapkan pendidikan kognitif, afektif, psikomotorik. Jangan mencari lembaga pendidikan yang seperti ayam potong. Ya, disuruh menghafal ilmu, disuruh belajar, mereka dikasih fasilitas yang komplit, yang lengkap. Sehingga mereka tidak tahan banting, sehingga mereka tidak tahan uji. Ya, berapa persen yang bagus? Mungkin hanya 5% saja. Padahal pendidikan diharapkan siapapun yang belajar itu 100% bisa selesai. Nah, kalau hanya cuma gemuk saja, hanya rupanya bagus saja, hanya bisa menghafal ilmu saja, hanya ngerti saja, tidak akan mampu nanti bisa diaplikasikan di masyarakat. Sadarlah wahai para wali santri, para sahabatku semuanya. Di masyarakat itu ilmunya itu beda banget, tidak seperti di kampus, tidak seperti di sekolahan, tidak seperti pondok. Bukan tekstual, bukan textbook, bukan teks kitab, bukan. Tapi bagaimana mereka itu ilmu-ilmu yang didapatkannya bisa diolah dan dipaparkan, diterjemahkan di masyarakat. Kompleks sekali permasalahan di masyarakat ini. Tidak seperti yang terpapar di buku, di kitab yang disampaikan oleh para guru, para alim ulama. Tidak. Ya. Maka ketika putra-putri panjenengan dididik, dilatih di pondok pesantren, ikhlaskan mereka, doakan mereka. Doakan mereka. Kalau sudah putra-putrinya masuk ke pondok pesantren, ikhlaskan mereka. Jangan risaukan, jangan gelisahkan, titipkan kepada Allah. Ya Allah, aku titip anakku. Bismillah. Ya. Kalaupun terjadi apapun, syahid. Kalau terjadi apapun, insya Allah surga. Karena apa? Pondok pesantren yang dipelajari adalah kalamullah. Yang dipelajari adalah ajaran-ajaran yang terbaik. Yang dipraktekkan adalah ajaran-ajaran yang terbaik. Bapak Ibu sahabatku, para wali santri Ainul Yakin, ayo. Ketika panjenengan
gelisah dengan anakmu. Mungkin ada perasaan, kenapa anakku? Ada firasat itu, ini, dan lain sebagainya. Kita diajarkan. Ketika kita merasa was-was, ketika kita kangen, kita rindu, maka kita diajarkan oleh para alim ulama untuk berdoa kepada Allah melalui sholat, melalui membaca Quran. Ketika tidak kunjung tiba, maka ketika kita mikir ke anak kita, ambil uang sedekah. Ya. Dulu, ini ada satu cerita yang sangat menarik. Dulu, ada seorang bapak-bapak yang kepikiran anaknya yang sedang berlayar di tengah lautan. Dia kepikiran. Kalau zaman dulu kan nggak ada telepon. Komunikasi bagaimana nggak ada. Maka ketika orang tua ini merasakan ada sesuatu tentang anaknya yang di tengah lautan, maka orang tua ini pun mengambil uangnya, kemudian membagi-bagikan uang itu kepada fakir miskin, kepada pondok pesantren, ke masjid, dan seterusnya. Dan Masya Allah, ternyata feeling atau firasat orang tua itu benar. Di tengah lautan sana, anaknya yang naik kapal itu sedang kritis karena kapalnya diombang-ambingkan oleh angin yang besar. Masya Allah, Allahu Akbar. Karena doa dari orang tua, karena sedekah dari orang tua itu, akhirnya kapal ini pun selamat mendarat sampai ke darat. Nah, Bapak Ibu wali santri sahabatku semuanya, demikianlah kita ini sebagai orang tua yang menitipkan anaknya di lembaga pesantren, yang menitipkan anaknya di sekolah. Maka ayo kita pasrahkan semuanya kepada pengelola, kepada kiai, kepada para ustadz. Sudah, bismillah, kita banyak-banyak berdoa. Ya, kita banyak-banyak berdoa. Jangan kita pengen banyak tahu tentang anak kita. Ketika kita pengen banyak tahu tentang anak kita, kita ini akan, pikiran kita itu akan macam-macam. Anak pun demikian. Ya, anak pun akan demikian. Jelas yang namanya anak-anak. Ya, ketika dia pulang, ketika dia telepon, ketika dia ketemu, pasti dia akan bercerita yang tidak enak-enaknya. Yang enak dan tidak enaknya dia akan bercerita tentang tidak enaknya. Apalagi orang tua, yang dia akan bertanya, nak kamu di pondok pesantren, ketika ketemu, nak kamu di pondok pesantren bagaimana? Kamu sudah makan apa belum? Kamu tidurnya bagaimana? Anak akan cerita, oh di sini nggak enak, makannya nggak enak, tidurnya nggak enak dan sebagainya. Terus melihat anaknya gudikan, gatelan, melihat anaknya yang pertama datangnya bagus, gemuk, sekarang lagi kurus, nah ini sedih. Nah, terus kemudian marah, nggak terima dan seterusnya. Masya Allah, inilah kekeliruan kita. Sekali lagi bahwa yang dilatih di pondok pesantren itu bukan cuma ilmu tok, bukan cuma untuk mempelajari, menghafal, tidak, tetapi bagaimana mereka bisa mengamalkan ilmu. Nah, Bapak Ibu sahabatku semuanya, pemirsa TV Aidul Yakin, ayo, ketika kita mengikhlaskan anak kita, ketika kita melepaskan anak kita di pondok pesantren, maka kita ini harus juga riyadhah. Kita banyak berdoa, kita banyak beribadah, kita banyak puasa, kita banyak baca Quran, kita banyak berzikir untuk anak-anak kita. Lah, inilah solusinya. Bukan solusinya ketika terjadi sesuatu dengan anak kita, kemudian kita protes dengan pihak sekolahan, pihak pondok pesantren. Bukan demikian. Tapi kita doakan, semoga para ustadz-ustadznya itu sabar, para ustadz-ustadznya itu ikhlas, para ustadz-ustadznya itu bisa memahami, bisa mendapatkan hidayah, seperti itu. Kita tunjukkan yang baik-baik kepada para pengelola, para ustadz. Insya Allah para ustadz ini pun akan semakin tenang, semakin bersemangat, ya. Karena problemnya banyak sekali, dengan ratusan para santri, dengan berbagai macam karakter dan sebagainya. Nah ini, Bapak Ibu sahabatku semuanya, ayo mulai hari ini
mulai hari ini ikhlaskan, kita banyak berdoa dan banyak berdoa. Ya, banyak berdoa. Karena pendidikan itu bukan seperti ayam potong. Bukan seperti ayam potong. Pendidikan itu bukan seperti ayam potong. Yang dilatih ada kognitif, afektif, dan psikomotoriknya. Anak kita itu begitu lulus bukan seperti ayam potong. Yang difasilitasi, ya, yang kek, nggak kuat, nggak tahan banting dengan berbagai macam cuaca. Masya Allah. Berarti kalau kita belum kuat mindsetnya tentang pondok pesantren, sekali lagi Abi menyarankan jangan sekali-kali memasukkan anak ke pondok pesantren. Ya, lebih baik dirumahkan saja, lebih baik disekolahkan saja. Karena apa? Nanti panjenengan akan banyak dosa dengan para pengurus pondok pesantren. Panjenengan juga akan berdosa kepada anak panjenengan karena mereka baru berlatih tidak sesuai dengan keinginan panjenengan, anaknya diambil. Ya, panjenengan akan bersitegang dengan pengurus yayasan, pondok pesantren, dan seterusnya. Ini akan menambah dosa, akan memutus silaturahmi. Maka bismillah, ikhlaskan karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.